Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Selvi Kurnianingsih dari kelas 1C Prodi PGSD, NIM 2021800082. Matkul Konsep Dasar IPA, dosen pengampu Ibu Nurah Azizah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan poster yang sudah saya buat tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita meliputi yang pertama, yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi dibagi menjadi dua. Yang pertama, organ genitalia eksternal. Organ genitalia eksternal terdiri dari labia majora, labia minora, klitoris, uretra, vagina, dan perineum. Labia majora adalah organ pada reproduksi wanita yang disebut dengan vulva. Bentuk dari labia majora ini berbentuk lipatan besar yang terletak di luar vagina. Sedangkan labia minora adalah lipatan kecil yang berada di dalam labia majora dan bagian depannya mengelilingi klitoris. Klitoris adalah bagian yang sangat sensitif pada organ reproduksi wanita karena mengandung banyak pembuluh darah dan saraf. Uretra adalah saluran yang mengalirkan urin dari kandung kemih dan kemudian dikeluarkan dari tubuh. Vagina adalah saluran yang menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Organ genitalia eksternal yang terakhir yaitu perineum. Perineum terdiri dari otot, kulit, dan jaringan yang terletak di antara alat kelamin dan anus. Organ reproduksi yang kedua yaitu organ genitalia internal yang terdiri dari vagina, serviks, uterus atau rahim, tuba falopi, dan ovarium atau indung telur. Serviks adalah bagian bawah rahim yang terhubung dengan vagina yang berfungsi memproduksi lendir. Uterus atau rahim adalah organ pada sistem reproduksi wanita yang terhubung dengan leher rahim dan tersambung dengan vagina dan tuba falopi. Pada uterus terdapat struktur mikrokopis yang terdiri dari lapisan luar yang disebut dengan perimetrium, lapisan tengah yang disebut dengan myometrium, dan lapisan terdalam yang disebut dengan lapisan mukosa. Tuba falopi merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dan rahim. Tuba falopi berfungsi sebagai tempat berjalannya sel telur dari ovarium ke rahim. Struktur mikrokopis tuba falopi terdiri dari tunika serosa, tunika muscularis, epitel toraks bersilia, dan mengandung sel-sel sekresi. Ovarium atau indung telur merupakan organ reproduksi wanita yang berfungsi memproduksi sel telur dan hormon. Struktur mikrokopis ovarium terdiri dari epitel germinal, tunika albugenia, dan stroma. Sistem reproduksi yang kedua yaitu oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan ovum pada ovarium. Tahapan oogenesis terdiri dari proliferasi atau perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Sistem reproduksi yang ketiga yaitu hormon pada wanita. Hormon pada wanita yang pertama, hormon estrogen. Hormon estrogen diproduksi oleh ovarium yang berfungsi menimbulkan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Yang kedua yaitu hormon progesteron.
Hormon progesteron berfungsi untuk menyiapkan lapisan rahim yang dikenal dengan endometrium untuk menerima sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Hormon yang ketiga yaitu hormon testosteron yang berguna untuk mengatur libido dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Hormon yang keempat yaitu hormon relaksin. Hormon relaksin adalah hormon peptida yang diproduksi oleh ovarium terutama pada waktu hamil. Sistem reproduksi wanita yang keempat yaitu fertilisasi. Fertilisasi adalah peleburan dua gamet yang berupa sel-sel yang bernukleus yang membentuk sel tunggal atau zigot. Sistem reproduksi yang kelima yaitu kehamilan. Kehamilan adalah proses bertemunya sel telur yang sudah matang dengan sperma hingga membentuk sel baru yang akan tumbuh. Sistem reproduksi yang keenam yaitu persalinan. Persalinan adalah proses pengeluaran hasil konsepsi atau janin. Dan sistem reproduksi yang terakhir yaitu laktasi. Laktasi adalah masa seorang ibu menyusui bayi. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.